Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga senantiasa sehat. Pada pagi hari ini kita akan sedikit ya menyampaikan bahwa ternyata rekayasa genetika itu bisa diterapkan di salah satu aplikasinya adalah di tanaman ya. Jadi beberapa pekan yang lalu kita sudah mulai bahas terkait penerapan teknik rekayasa genetika di berbagai bidang. Terakhir kemarin dalam pengolahan limbah pertanian ya. Nah sekarang kita ingin share atau ingin barangkali menyampaikan bahwa teknik rekayasa genetika bisa digunakan untuk penggunaan atau penerapan tanaman transgenik ya, tanaman yang bermanfaat untuk pertanian tentunya. Dan itu kita coba untuk kita tingkatkan kandungan nutrisinya. Tadinya sedikit menjadi banyak atau tadinya tidak ada menjadi ada. Itu dengan teknik rekayasa genetika kita bisa lakukan seperti itu. Nah, kemudian ada juga teknik rekayasa genetika itu bisa kita aplikasikan untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang memang tahan terhadap hama dan penyakit ya. Teman-teman sudah pernah baca ya bahwa ternyata ketika ada virus yang menyerang tanaman, virus itu kan kalau dia kuat dia akan membuat tanamannya itu mati. Tetapi kalau kemudian virus yang menyerangnya itu lemah, maka tanaman itu secara alamiah akan kemudian bisa membuat pertahanan diri ya, karena dia mengenali bagian dari tubuh dari virus itu, yaitu bagian cangkangnya atau bagian selubungnya atau coatnya, protein coatnya. Nah itu ketika kita bicara tentang tanaman transgenik tahan terhadap virus misalkan. Kemudian ada juga tanaman transgenik yang bisa tahan terhadap serangan hama. Jadi nanti di tanaman transgeniknya itu kita sisipkan gen yang menyandi suatu protein. Nah proteinnya itu menyebabkan adanya racun ketika ketika hama itu memakan daun atau memakan bagian dari tanaman tersebut, maka sistem pencernaan dari hama itu akan terganggu karena proteinnya akan aktif di sistem pencernaan serangga, sehingga kemudian bisa menyebabkan serangganya itu mati. Nah ini yang disebut dengan tanaman transgenik tahan terhadap serangan hama gitu ya. Kemudian ada juga tanaman transgenik yang tahan terhadap herbisida. Jadi dalam penerapannya ya, gulma itu kan sangat mengganggu ya. Gulma itu kan tumbuhan pengganggu yang kemudian ketika kita tidak atasi, dia akan menyerap nutrisi yang seharusnya itu disiapkan untuk tanaman budidaya. Nah, ketika kemudian gulma itu dibiarkan, dia akan membuat tanaman budidaya menjadi kekurangan nutrisi, sehingga kemudian produksinya menjadi rendah. Maka gulma kemudian biasanya orang semprot ya dengan herbisida. Tetapi ada kelemahan ketika kita menyemprot herbisida, karena tidak bisa setiap tahapan budidaya kita semprot herbisida. Jadi misalkan kita sudah tanam bibit, kemudian tumbuh gulma. Nah gulmanya kita semprot itu nggak bisa, karena nanti yang mati itu tidak hanya gulmanya, yang mati itu semuanya ya, gulmanya juga tanamannya semuanya. Nah maka kemudian yang bisa dilakukan orang adalah bagaimana menyemprot gulma itu biasanya di awal ketika pengolahan lahan. Nah di awal ketika pengolahan, sehingga kemudian harapannya gulmanya semua mati, sehingga kemudian tanah bisa diolah. Nah bagaimana kalau tanaman itu kemudian tumbuh ya kan, misalkan padi lah, kan butuh sekitar 10 hari gitu. Nah itu kan gulma akan tumbuh dengan pesat. Masyarakat kita biasanya secara alamiah menggenangi padi untuk menghindari tumbuhnya gulma. Ya, itu seperti itu bisa terjadi. Tapi itu kan dalam kondisi kadar air misalkan kita cukup ya. Tapi kalau misalkan lagi musim kemarau kan rendah ya airnya. Nah, atau misalkan ya pokoknya kita sangat boros air lah. Atau kalau kita kemudian rendam padinya dengan air kan, memang gulmanya tidak tumbuh ya. Gulmanya tidak tumbuh. Tapi kan air yang digunakan sangat banyak. Maka kemudian orang bisa lakukan dengan cara membuat tanaman transgenik tahan terhadap herbisida. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ini adalah gambaran tobacco mosaic virus ya, virus yang menginfeksi tembakau yang bisa menyebabkan
gejala-gejala misalkan seperti daunnya nekrosis dan seterusnya yang awalnya ditandai dengan adanya mozaik ya di daunnya, itu seperti mozaik kan kalau di keramik itu gambaran-gambaran yang cantik sebenarnya, tapi karena ini virus makin lama makin menyerang banyak sehingga kemudian daun menjadi mati. Nah, ini adalah protein yang dimiliki oleh tobacco mosaic virus bagian coat-nya. Coat itu atau selimut atau selubung dari protein itu biasanya bagian yang pertama kali kontak dengan tanaman. Jadi ketika virus kena dengan tanaman, yang kontak pertama kali adalah bagian selubungnya, selubung bagian luarnya. Kalau misalkan saya gambarkan virus misalkan begini ya, nah virus misalkan gini, ini ada bagian selubung-selubungnya nih ya. Nah ketika ini ada daun tanaman ya, daun tanaman, maka yang nempel dulu kan bagian ininya nih, nempel di sini ya. Nah nempel dia kena. Nah ketika dia nempel, maka dia bisa kemudian masuk ke dalam sel tanaman gitu ya, kalau memang tanaman itu tidak tahan terhadap serangan virus. Nah inilah adalah contoh gen yang menyandikan protein coat atau protein yang ada di permukaan bagian selubung dari mozaik virus ini atau tobacco mosaic virus, gennya ya. Nah, bagaimana kemudian orang bisa mengembangkan tanaman transgenik ya? Tanaman transgenik bisa, caranya adalah bagaimana kemudian gen yang menyandikan protein coat itu, protein dari selubung si virus itu kemudian disisipkan pada tanaman, sehingga tanaman nantinya harapannya adalah dia akan menghasilkan suatu protein yang dikenali oleh tanaman sebagai protein bagian selubung dari virus, sehingga tanaman itu sudah kenal ya, seperti kita contohnya vaksinasi lah ya. Vaksinasi kan kita masukkan misalkan ada vaksinasi hepatitis B misalkan, nah itu kan yang kita tambahkan kan bisa bagian dari protein selubung dari virus hepatitis B, sehingga kemudian sistem pertahanan tubuh orang yang divaksinasi kan mengenali. Nah karena itu hanya bagian dari selubungnya kan berarti kan dia tidak bahaya bagi tanaman tersebut, tapi kemudian ketika dia masuk ke dalam tubuh maka dia akan bisa mengenali, merekam, oh ini nih merekam, maka dia akan menyiapkan antibodinya ya. Kemudian antibodi itu akan disiagakan ketika kemudian suatu saat ada virus hepatitis B masuk ke dalam tubuh manusia itu, maka kemudian antibodi sudah siap siaga karena dia sudah mengenali awalnya ya, karena sudah vaksinasi. Nah ini hampir mirip ya, jadi ketika tanaman itu kita sisipkan gen penyandi coat protein ya dari virus TMV, maka kemudian tanaman sudah akan mengenali ketika ada serangan virus TMV masuk ke dalam tanaman tersebut, dan dia akan bisa ditahan ya, dia akan bisa dikontrol, bahkan infeksinya, serangannya bisa kurang sampai 30%. Nah ini contoh tanaman transgenik ini, yang CP min ini tanaman yang non transgenik, kemudian ini CP plus ini tanaman yang transgenik ya. Ini adalah necrosis lesion, jadi bagaimana ada gejala-gejala nekrosis ya, yang kematian daun kan ya, bagian daunnya akan mati. Nanti kita lihat ketika tanamannya itu dikenai virus-virus, ini macam-macam nih virus-virusnya ya, ini virusnya macam-macam, maka tanaman non transgenik ini gejala nekrosisnya banyak sekali ya, sampai di atas 700, ada yang 300, ada yang 900. Sementara kalau tanaman transgenik kita bisa lihat ini hanya satu ya kan, hanya satu. Pembandingannya kan luar biasa, hanya 0,13%. Ada hanya 0,13%. Jadi peluang si virusnya itu kemudian bisa menginfeksi dan berdampak kepada timbulnya nekrosis pada daunnya. Jadi tanaman transgenik jauh lebih tahan. Ini contoh adalah pepaya yang modifikasi secara genetik, dia menghasilkan protein selubung dari virus. Oke, itu terkait dengan virus ya, bagaimana tanaman tahan terhadap virus. Kemudian kan yang menyerang yang menyerang tanaman itu tidak hanya virus, tetapi OPT lain itu bisa, yang paling umum adalah serangga hama ya. Nah, bagaimana kemudian menyiasatinya? Jadi ini berkaca dari alamiahnya bahwa hama itu punya musuh alami. Musuh alaminya adalah bakteri Bacillus thuringiensis. Kenapa bakteri Bacillus thuringiensis itu menjadi musuh alami dari hama?
karena ternyata dia menghasilkan protein ya, protein yang disebut dengan cry protein. Nah, protein ini bersifat racun terhadap hama, jadi dia akan menyebabkan hama mati, sistem pencernaannya akan terganggu. Maka kemudian orang secara tradisional bisa mengambil protein cry ini kemudian mensemprotkannya di tanaman untuk pencegahan atau untuk pengendalian hama. Tetapi yang menarik adalah bahwa protein cry ini ketika disebarkan secara luas sebagai biopestisida misalkan, itu tidak tahan terhadap sinar matahari, dia sudah rusak. Dia sudah rusak sehingga kemudian efektivitas biopestisidanya ya sangat menurun. Maka yang dilakukan orang adalah bagaimana untuk tetap mengefektifkan kerja dari cry protein, dicegah dari kondisi lingkungan yang misalkan mengganggu seperti sinar matahari. Maka kemudian orang berpikir bagaimana kalau protein cry-nya diproduksi di dalam tanaman sendiri, sehingga tanaman yang tumbuh kan dia tahan, karena tanaman kan dilindungi dengan dinding sel kan, bagian selnya, sehingga matahari tidak akan bisa mendegradasi protein yang ada di dalam tanaman. Maka kemudian protein cry itu berusaha diproduksi di dalam tanaman. Bagaimana caranya? Yaitu dia dengan menyisipkan gen penyandi protein cry, yaitu gen cry misalkan ya, gen cry, sehingga gen cry yang disisipkan pada tanaman menyebabkan tanaman bisa mengekspresikan protein cry, sehingga protein cry itu bisa menjadi toksin ya, ketika hama memakan serangga hama atau serangga memakan tanaman, kemudian di dalam tanamannya itu kan sudah ada protein cry, sehingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan serangga, kemudian di situ dia aktif ya, endotoksinnya ya, menyebabkan kemudian serangga menjadi mati ya. Nah, beberapa spesies Lepidoptera, Diptera, Coleoptera dan seterusnya ini punya masa-masa itu yang kita bisa lakukan tanaman transgenik gitu, sehingga kemudian serangan-serangan hama ini menjadi bisa dikendalikan. Nah, ini hanya sekedar informasi apa itu protein BT ya, atau Bacillus thuringiensis protein, yaitu protein cry yang saya sebutkan. Dia sekitar 150 jenis serangga itu sangat peka terhadap protein toksin dari protein BT ini ya, jadi sangat memungkinkan. Nah, variasi dari protein cry ini sangat banyak, dia bisa lebih dari 200 variasi ya. Ada cry 1AB, cry 1AC, cry 1F dan seterusnya. Ini masing-masing karakternya bisa beda-beda. Ada karakter-karakter tertentu yang sangat peka terhadap bisa menghambat hama tertentu, ada juga yang tidak. Nanti kita contohkan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian orang mengembangkan tanaman transgenik yang bisa menghasilkan protein BT ya, atau protein cry. Kemudian protein cry-nya ini bisa berdampak terhadap serangga ya. Nah, ada penelitian di tahun 1999 di Nature ya, dipublikasikan di Nature, bahwa ternyata tanaman transgenik ya yang mengandung protein cry ya, di dalamnya itu sudah mengandung protein cry, ternyata dia bisa berdampak kepada hama-hama non target seperti kupu-kupu monark. Ya, kupu-kupu monark ya, yang sejatinya dia sangat berguna bagi tanaman, itu menjadi ikut mati. Kenapa? Karena ternyata protein cry yang dikandung itu tidak hanya ke daun, tetapi juga dia ke serbuk sari. Sementara kan kupu-kupu biasanya akan nempel ke serbuk sari. Nah, ketika kita lihat ternyata memang ada jenis protein cry yang memang sangat peka untuk semua serangga, terutama ya misalkan juga termasuk juga kupu-kupu monark. Jadi seperti cry 1AB nih, cry 1AB ini dia punya kemampuan yang racun terhadap kupu-kupu monark. Tetapi yang menarik adalah varian dari protein cry 1F itu dia tidak beracun terhadap kupu-kupu monark. Jadi memang kemudian bisa dilakukan penggantian ya. Jadi gen yang disasar untuk bisa disisipkan kepada tanaman misalkan jagung itu jangan cry 1AB gitu ya, tapi bisa diganti dengan cry 1F. Ini salah satu metode. Ada juga metode lain, yaitu bagaimana kemudian protein cry yang ketika ada dalam tanaman jagung ataupun tanaman transgenik lainnya itu
kira-kira jangan sampai mengekspresikan pada bagian sel kelamin tanaman, misalkan bunga ya, ataupun putik sari atau benang sari, jangan sampai dia bisa mengekspresikan ke situ. Nah, selama ini orang-orang mengembangkan tanaman transgenik itu pakai promoter CAMV35S. Ini promoter ini biasanya digabung dengan dia masuk ke dalam faktor ekspresi. Nah, misalkan kita contohkan misalkan sini ya. Ini ada faktor ekspresi, ini adalah gen target misalkan cry ya. Nah, sini ada namanya promoter ya. Promoter ini yang menyebabkan si protein bisa terekspresi. Nah, ini promoter CAMV35S. Nah, promoter ini ketika dia digunakan ya, dia ternyata akan bisa mengekspresikan protein di berbagai macam bagian tubuh tanaman, sehingga tidak hanya bagian daun tetapi juga masuk ke bagian-bagian seperti serbuk sari dan seterusnya, sehingga ada potensi hama-hama non target bisa terkena ya, misalkan tadi kupu-kupu. Maka bisa strategi kedua adalah kita ganti promoternya. Jadi kita cari promoter yang jangan mengekspresikan protein cry di berbagai macam jenis organ dari tanaman. Nah, kita bisa gunakan ganti dengan promoter yang menyandi enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Kita paham sekali enzim PEP karboksilase ini enzim yang berperan dalam fotosintesis ya, khususnya tanaman C4 ya. Nah, di situ dia akan berperan hanya di bagian-bagian tanaman yang memang berfotosintesis. Jadi nanti ketika kita pakai promoter dari PEP karboksilase, nanti harapannya kita misalkan ini ganti dengan promoter karboksilase ya, PEP karboksilase. Nah, maka kemudian harapannya dia akan terekspresikan protein ini hanya di bagian yang berfotosintesis, yaitu bagian-bagian daun. Sehingga kemudian targetnya adalah hama yang memangsa daun ya kan, hama yang memakan daun, bukan serangga non target seperti kupu-kupu yang biasanya hinggap di bagian serbuk sari. Nah, sehingga dengan mekanisme ini kita bisa hindari peluang kendala tanaman transgenik yang bisa kemudian berdampak pada hilangnya populasi dari serangga non target seperti kupu-kupu monarch tadi ya. Oke, ini gambaran bagaimana Bacillus thuringiensis dia punya gen namanya gen BT. Ketika disisipkan kepada tanaman transgenik mengekspresikan protein cry. Kemudian ketika hamanya misalnya ulat atau apa makan ya, dia akan mati ya. Oke, berikutnya aplikasi tanaman yang bisa kita produksi atau kita bisa lakukan pengembangan dengan teknik rekayasa genetik adalah tanaman yang tahan atau resisten terhadap herbisida ya. Jadi aplikasi teknik rekayasa genetik untuk memastikan tanaman transgenik resisten herbisida. Apa pentingnya ya? Nah, kita akan lihat bahwa ternyata gulma atau tumbuhan pengganggu itu salah satu musuh dari petani ya, karena dia akan bisa mengurangi produksi pertanian. Coba kita lihat di sini, dia kehilangannya bisa mencapai dalam juta ton. Ini bisa 54.349 juta ton untuk kelompok sereal, misalkan padi-padian dan seterusnya, gandum ya dan seterusnya. Kemudian untuk vegetable ataupun sayuran bisa mencapai 23.000 ya juta ton. Ini kan luar biasa. Coba kalau ini bisa kita hilangkan ya, kehilangan akibat gulma ini. Nah, kan kemudian produksinya bisa kita tingkatkan ya. Kalau produksi kita bisa tingkatkan kan keuntungan juga akan meningkat. Nah, kenapa? Karena weeds atau gulma itu kan berkompetisi ya terhadap nutrisi ya. Nah, selama ini orang mengendalikan gulma dengan berbagai macam cara. Ada yang mechanical ya, kemudian dicabutin gitu ya. Kalau jumlahnya sedikit nggak apa-apa, tapi kalau jumlahnya berhektar-hektar kan tidak memungkinkan untuk dicabut manual. Dan ada orang yang dipanaskan dengan disinari dengan cahaya, ada pemanasan tertentu gitu ya, bisa dilakukan seperti itu.
atau penggunaan organisme hidup, misalkan kita ke situ, misalkan kita manfaatkan misalkan herbivore ya, misalkan kambing atau domba dan seterusnya yang kemudian bisa memakan gulma-gulma itu, atau juga kita bisa gunakan herbisida secara kimiawi ya. Nah, dari 4 jenis upaya untuk pengendalian gulma yang paling efektif selama ini adalah dengan pengendalian kimiawi. Oke, bagaimana kemudian herbisida bisa berdampak kepada gulma ya. Jadi teman-teman, kita perhatikan di sini, ini saya contohkan satu tabel ya. Ini ada jenis bahan aktif dari herbisida. Jadi herbisida itu macam-macam ya, bahan aktifnya macam-macam. Ini saya contohkan misalkan glufosinat ya, ini glufosinat. Nah, kemudian apa yang dilakukan glufosinat itu, apa yang dilakukan bahan aktif glufosinat itu, bagaimana dia kemudian mengganggu enzim namanya glutathione sintetase. Nah, enzim glutathione sintetase itu sangat penting bagi tumbuhan karena dia akan mensintesis asam amino. Jadi ketika enzim glutathione sintetase diganggu atau kerjanya dihambat, maka sintesis asam amino akan terganggu kan ya. Jadi ketika ini dihambat nih glutathione sintetase, maka sintesis asam amino akan dihambat pula, sehingga kemudian tumbuhan akan mati. Gulma juga seperti itu, kalau dia disemprot dengan herbisida, karena kalau jenis glufosinat, maka enzim glutamin sintase itu atau glutamin sintase itu akan terhambat kerjanya, sehingga kemudian asam amino yang seharusnya disintesis di bagian gulma itu, tubuh gulma itu tidak disintesis, sehingga gulma menjadi mati. Ini juga sama yang lain, ada asetolaktat sintetase yang menghambat sintesis asam amino dan seterusnya. Ini bahan aktif herbisidanya ya. Oke, bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan tanaman transgenik tahan terhadap herbisida? Ada beberapa teknik ya. Ada kita bisa lakukan detoksifikasi ya, bagaimana bahan racun dari herbisidanya itu dinetralkan. Ada yang kemudian kita lakukan overproduksi dari enzim yang menjadi target herbisida, itu kita tingkatkan produksinya sehingga herbisida tidak bisa mengganggu ya, dan seterusnya. Nah, ini sih contoh ya, misalkan ini contoh tanaman budidaya, kemudian di sini ada gulma. Di tengah-tengah ada gulma. Ini tanaman budidayanya ada di sini misalkan. Ini ada gulma nih. Nah, ketika kita aplikasikan herbisida, ketika tanaman itu saat sudah tanaman budidayanya sudah tumbuh, maka dia akan menyebabkan tanaman budidaya juga ikutan mati ya. Nah, ini ikutan mati, gulmanya mati, tanaman budidaya mati. Kenapa? Karena misalkan kita semprot dengan glufosinat ya, bahan aktif herbisida yang disebut glufosinat ya. Nah, ketika kita semprot, sintesis asam amino akan terganggu ya, karena dia mengganggu glutamin sintetase kan tadi ya, sehingga kemudian tanaman budidaya mati, gulmanya pun mati. Nah, kemudian orang mengembangkan tanaman transgenik yang tahan herbisida. Maka ketika ini tanaman transgenik, misalkan ini bagian ini tanaman transgenik, sebenarnya ini gulmanya muncul, maka ketika kita semprotkan glufosinat, tanaman transgenik tidak akan mati, ini tetap survive sementara si gulmanya mati. Nah, ini kan sangat menarik. Kenapa? Karena aplikasi herbisida bisa dilakukan di setiap tahapan dari budidaya, tidak hanya di awal saat pengolahan lahannya. Karena dia tidak akan mengganggu tanaman kita, tanaman budidaya dia tidak akan terganggu. Maka yang diganggu kan hanya gulmanya saja. Nah, bagaimana pendekatannya? Nanti kita lihat di sini sudah ada banyak. Yang pertama modifikasi target protein, kemudian produksi berlebih target protein, sampai detoksifikasi misalkan ya herbisida. Ini yang pertama. Di tabel tadi di awal kita sudah menyaksikan bahwa bagaimana kemudian enzim tertentu itu akan diganggu oleh bahan aktif herbisida ya.
bahan aktif herbisida kita gambarkan bulatan warna merah ini. Nah, nanti bahan aktif herbisida itu akan masuk ke bagian enzim. Ini enzimnya nih ya. Enzimnya akan diganggu. Masuk ke bagian allosterik enzim. Jadi enzim itu nanti ada sisi aktif yang tempat reaksi kimia metabolisme, dan ada bagian yang tertentu yang disebut dengan allosterik. Ya, tapi meskipun dia tidak bisa tidak menjadi tempat reaksi kimia, tapi dia akan mengatur ke bagian allosterik. Jadi ketika herbisida itu bahan aktifnya masuk ke enzim, khususnya ke bagian allosterik ini, ya, maka menyebabkan perubahan bagian allosterik, sehingga kemudian bagian aktif dari enzim menjadi berubah. Ya. Bagian aktif dari enzim berubah, maka enzim yang tadinya berperan misalkan untuk sintesis asam amino, ya, enzim yang berperan untuk sintesis asam amino dia tidak akan bisa berperan, maka enzim itu tidak akan bisa bekerja kembali, ya, sehingga kemudian akan mengubah aktivitas metabolik dari tumbuhan tersebut, sehingga selnya akan mati. Nah, ketika kita kemudian lakukan rekayasa di tanaman transgenik, maka yang kita lakukan adalah memodifikasi bagian allosterik ini. Kita modifikasi. Tadinya bulat ya, kita buat kotak. Sehingga apa? Dia tidak cocok. Ya kan, dia kalau enzim dengan substrat atau enzim dengan bahan yang lain yang ini kan biasanya ada kecocokan ruang gitu ya. Ini contoh, bahan aktifnya bulat, sementara allosteriknya kotak. Ini nggak cocok. Kalau nggak cocok dia akan ditahan, tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak bisa masuk berarti apa yang terjadi? Maka si bagian aktif dari enzim tetap akan bisa mengkatalisis sintesis asam amino, karena dia tidak akan ada perubahan struktur di bagian aktif enzim. Nah, ini adalah tanaman transgenik. Jadi dia akan bisa tetap hidup dan survive. Bagaimana orang mengembangkan tanaman transgenik model seperti ini? Ya gampang, kita cari tahu, ya, enzimnya apa sih yang menjadi target herbisida. Misalnya herbisidanya glufosinat. Oh, berarti enzim yang menjadi target adalah glutamin sintetase. Maka glutamin sintetase kita cari bagian allosteriknya. Yang menyandi gen allosterik itu apa? Nah, maka bagian itulah yang kemudian kita mutasi, kita lakukan perubahan genetiknya, strukturnya, sehingga kemudian ketika dia dipindah lagi ke dalam tanaman, harapannya dia akan mengembangkan tanaman transgenik, tapi bagian menjadi enzim, mengekspresikan enzim, tapi enzimnya sudah berubah bagian allosteriknya, sehingga kemudian dia tidak cocok lagi dengan herbisida, ya, dengan bahan aktif herbisida, sehingga ketika disemprot herbisida pun dia akan tetap survive, ya, atau tetap hidup, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memodifikasi struktur dari enzim yang menjadi target bahan aktif herbisida. Jadi ketika kita lakukan pengubahan struktur dari enzim, maka bahan aktif yang tadinya cocok dengan bagian enzim yang disebut dengan allosterik, dia tidak cocok lagi, sehingga dia tidak bisa mempengaruhi kerja dari enzim lagi. Aman gitu. Sementara gulma dia akan terpengaruh tetap, tanaman transgenik akan tetap tumbuh, gulma akan mati karena dia terpengaruh, ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan produksi berlebih dari protein-protein target. Ini saya gambarkan sedikit. Ini adalah bahan herbisidanya gitu, ya, yang kita kenal misalnya Bialofos. Dia ada yang disebut struktur LPPT L-alanin. Kemudian ketika di dalam tumbuhan itu ada enzim endopeptidase, si Bialofos itu akan dihidrolisis menjadi LPPT. Nah, LPPT ini yang berbahaya bagi enzim glutamin sintetase. Jadi menjadi inhibitor. Jadi ketika LPPT ini ada, ya, maka dia akan menjadi penghambat kerja enzim glutamin sintetase. Bagaimana mengatasinya? Kalau strategi ini adalah bagaimana kita memproduksi enzim glutamin sintetase dalam jumlah yang besar. Ini sebagai contoh, misalkan ini adalah Bialofos, bagian herbisida, kemudian dia akan oleh enzim endopeptidase menghasilkan LPPT. Nah, LPPT ini akan menghambat kerja enzim, sehingga enzim glutamin sintetase yang tugasnya itu adalah membuat glutamin dari glutamat ditambah amonium, ini amonium, ion amonium. Jadi di dalam metabolisme kan tanaman itu ada namanya ion amonium, ya.
Nah, kalau pada manusia itu bisa dibuang lewat urin, lewat urea ya. Pada hewan misalkan contoh cicak dan seterusnya lewat asam urat, ada burung yang lain. Nah, kalau tanaman itu tidak dibuang tapi dimanfaatkan lagi. Jadi NH4 ini dimanfaatkan lagi. Ini sebenarnya beracun, tapi tanaman punya mekanisme untuk bisa menghindari racun itu. Bagaimana caranya? Amonium ini kita perhatikan di sini, dia akan digandengkan dengan asam amino glutamat oleh tanaman, sehingga kemudian bisa disintesis asam amino lain yang disebut dengan glutamin, sehingga kemudian amoniumnya itu tidak bisa membuat racun ya, karena dia tidak ada akumulasi. Sementara kalau tanaman atau gulma itu disemprot herbisida, maka yang terjadi adalah herbisida itu kan berubah menjadi LPPT ya. LPPT kemudian mengganggu menjadi inhibitor enzim GS, glutamin sintetase. Nah, enzim GS karena diganggu, dia akan tidak bisa mengubah amonium menjadi glutamin, dia tidak bisa tidak bisa berubah. Maka yang terjadi adalah ada akumulasi amonium, ion amonium NH4+, sehingga akumulasi ini yang menyebabkan kematian dari gulma ya, atau kematian dari organisme yang kemudian disemprot herbisida. Nah, bagaimana cara kita memproduksi, misalkan enzim GS akan diproduksi dalam jumlah yang besar. Kita perhatikan di sini. Jadi kita rangsang enzim GS-nya itu diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sehingga harapannya apa? Ketika herbisida disemprotkan, dia kan memang menghasilkan PPT, dia akan berinteraksi dengan enzim GS, tapi jumlahnya kan ya sesuai dengan jumlah GS-nya aja. Tapi kalau jumlah GS-nya besar, berarti masih banyak GS yang bisa berperan untuk mengubah amonium menjadi glutamin, sehingga si tanaman tetap bisa survive. Atau yang kedua, misalkan dengan cara detoksifikasi. Jadi si bahan aktif herbisidanya itu dia detoksifikasi ya oleh tanaman. Bagaimana caranya? Tanaman bisa melakukan dengan cara kita menyisipkan gen yang disebut dengan gen bar. Gen bar ini menyandi enzim yang disebut dengan fosfinotrisin asetiltransferase atau PAT. Ini PAT. Jadi ketika si bahan aktif herbisida itu kemudian menjadi LPPT, LPPT-nya kemudian dihidrolisis oleh PAT sehingga kemudian menjadi asetil PPT. Asetil PPT ini tidak aktif. Dia tidak akan mengganggu kerja dari enzim GS. Sementara kalau PPT yang ini kan dia akan aktif. Dia akan bisa bekerja menghambat kerja dari glutamin sintetase sehingga kemudian tanaman menjadi mati ya. Tapi kalau dia diubah dari PPT menjadi asetil PPT oleh enzim namanya PAT, maka asetil PPT yang dihasilkan dia tidak akan mengganggu kerja dari enzim GS. Jadi sehingga si enzim GS-nya itu bisa tetap mengkatalisis perubahan amonium menjadi glutamin, sehingga tanaman bisa tetap survive. Ini contoh enzim PAT ya. Enzim PAT itu gennya gen bar, panjangnya 560 pasang basa. Itu bisa didapatkan dari organisme Streptomyces hygroscopus dan Streptomyces viridochromogen ya. Ini gambaran uji coba bagaimana kemudian herbisida diterapkan. Coba kita perhatikan di sini. Ini adalah kontrol. Misalkan tanaman disemprot dengan air, maka dia akan tetap hidup ya. Ini hidup kan. Nah, kemudian kalau tanaman disemprot dengan 1% Basta, itu salah satu jenis herbisida mereknya ya, maka akan mati di sini. Tanaman akan mati ya, setelah beberapa hari kemudian kan. Nah, bagaimana kemudian kalau kita lihat dikembangkan terus sampai 96 hari, bisa lihat masih survive ya, masih survive terus ya. Ini kontrolnya, kemudian ini tanaman yang diperlakukan dengan Basta ya. Ada yang kita bisa perhatikan masih mati, tapi ada yang juga hidup tapi dia terhambat kerjanya. Nah, ini contoh misalkan C ini kontrol tanaman non transgenik, sebenarnya TR ini tanaman transgenik. Nah, ini ketika disemprotkan dengan Basta, diperlakukan dengan Basta, maka layu nih tanaman kontrol nih. Sementara tanaman transgenik masih asik aja, 14 hari juga masih aman saja ya, survive. Sementara tanaman kontrol sudah mulai mati, layu.
Ini contoh di dalam daun. Daun kita semprotkan yang bagian atas misalnya kita semprotkan dengan air, yang bagian bawah kita semprotkan dengan basta, ya 1% basta. Ini adalah contoh kontrol, yaitu tanaman non transgenik, sebenarnya ini tanaman transgenik. Nanti kita bisa perhatikan sini, antara disemprotkan dengan air dengan 1% basta tidak ada perbedaan di sini tanaman transgenik ya, dia tetap survive. Sementara kita perhatikan di sini tanaman kontrol non transgenik, disemprotkan dengan air dia daunnya masih oke, tapi disemprot dengan basta daunnya mati di sini, mati. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata tanaman transgenik tahan terhadap herbisida ya. Nah, PAT ini kita perhatikan di sini jumlah ketika kita analisis dengan SDS patch, gel SDS patch, maka bisa kelihatan ukuran proteinnya sekitar 22,3 atau sampai 22 sampai 23 kilodalton. Jadi satuan protein itu kilodalton ya. Nah, protein bisa dideteksi, dilihat dengan cara dianalisis dengan elektroforosis gel. Salah satunya adalah gel poliakrilamid ya, SDS patch ya. Sodium diethylsulfat poliakrilamid gel elektroforosis ya. Oke, ini adalah basta. Basta ini merek ya, bahan aktifnya adalah glufosinat. Produksinya dia dilakukan oleh Bayer ya. Dia disebut herbisida non selektif, jadi banyak sekali gulma yang bisa didampak. Ini struktur dari glufosinat. Tadi glufosinat itu menghambat enzim glutamin sintetase ya. Nah, ini contoh yang bisa dikembangkan ya, tanaman transgenik ini ya. Nah, selain tanaman transgenik juga terhadap basta tadi, terhadap glutamin sintetase yang bisa dilakukan ya. Itu ada juga tanaman terhadap resisten terhadap bromosinin ya. Bromosinil ini enzim nitrilase. Kemudian ada asetiltransferase, dia resisten terhadap glufosinat. Jadi ini adalah bahan-bahan aktif herbisida ya, yang bisa digunakan menghambat kerja dari enzim-enzim ini. Jadi ketika kita membuat tanaman transgenik ya yang tahan herbisida, maka ini bahan-bahan aktif ini tidak akan berdampak terhadap enzim-enzim yang ada di tanaman transgenik. Sekilas terkait dengan aplikasi teknik rekayasa genetika pada pengembangan tanaman transgenik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.